Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pajar di channel Paju. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal prediksi SNBT tahun 2025-2026 untuk bagian pengetahuan kuantitatif. Sekarang kita udah masuk ke soal nomor 3. Kita bacakan dulu ya. Bilangan 3 digit yang dapat dibentuk jika nilai mutlak selisih antara digit pertama dan ketiga adalah 4, ada sebanyak. Oke, kita akan buat dulu bilangannya. Misalkan bilangannya adalah A, B, C. Ini adalah bilangan 3 digit yang dimaksud ya. Nah, katanya dalam soal tersebut gitu ya, diketahui bahwa digit pertama yaitu A dan digit ketiga yaitu C itu selisih mutlaknya adalah 4. Jadi kita bisa buat sebuah nilai mutlak A kurang C. Oke, mungkin aku jelasin dulu nilai mutlak itu apa. Jadi nilai mutlak itu adalah nilai, intinya adalah nilai yang selalu positif gitu ya. Jadi kalau misalkan biasanya kita menulis 3 kurang 1 kan sama dengan 2. Terus 1 kurang 3 sama dengan minus 2 gitu ya. Tapi kalau di nilai mutlak, nilai dari dua bentuk yang berbeda ini itu sama sebesar 2 gitu ya. Jadi 3 kurang 1 itu sama dengan 2 nilai mutlak ya. Dan nilai mutlak dari 1 kurang 3 itu sama dengan 2 juga gitu ya. Jadi nilai mutlak itu dia memberikan suatu nilai yang positif. Oke. Sekarang kita akan melihat kondisinya. Karena di sini 3 digit dan A itu adalah angka awal ya. A itu angka awal. Berarti kemungkinan A itu ada 10 teman-teman ya. Ada 9 ya nilainya. Ada angka 1, 0 gak masuk karena kalau angka 0 di depan itu jadinya cuman 2 angka doang, B dan C doang ya. 3, 4, 5, sampai 9. Nah, untuk B, karena dia di tengah-tengah, berarti mulanya dari 0. 2, 1, 2, 3, sampai 9. Itu ya. Dan untuk C juga sama dengan B ya. Dari 0 sampai 9. Nah, sekarang kita akan tinjau bentuk dari nilai mutlak. Oke, aku kasih dulu satu contoh teman-teman ya. Kalau misalkan aku punya X min 2 itu ya, X min 2 nilai mutlak itu definisinya adalah pertama X min 2 biasa dia gak berubah, tapi harus ada syarat. Syaratnya adalah X-nya itu harus lebih besar sama dengan 2 tergantung dari nilai ininya ya. Dan satu lagi adalah min X min 2. Ini X-nya itu harus kurang dari 2. Oke, aku kasih contoh kenapa ini terjadi gitu ya. Kenapa definisi dari nilai mutlak itu harus seperti ini. Oke. Karena tadi definisinya itu dia harus selalu positif katanya ya, harus selalu positif. Kita lihat kalau X-nya lebih besar sama dengan 2, kita akan ambil X-nya 3 gitu ya. Kalau X-nya 3, kira-kira dia masuk ke sini atau ke sini? Tentunya masuk ke yang awal ya, karena X sama dengan 3 kan dia 3 kan lebih besar dari 2 ya. Bukan 3 kurang dari 2 kan. Makanya kita pilih yang atas. Makanya kita akan menggunakan X min 2 aja. Jadinya X min 2. Masukin 3-nya. 3 kurang 2 sama dengan 1. Gitu ya. Kalau X-nya sama dengan 0, kita masukin kemana? Ke sini atau ke sini? Ke sini ya, karena 0 itu kurang dari 2. Berarti kita masukin rumus yang ini ya. Negatif X min 2. X-nya kita ganti dengan 0. Negatif 0 min 2 sama dengan negatif 2 gitu ya. Negatif kali negatif 2 itu 2. Nah, ini selalu menunjukkan nilai yang positif. Ini positif ya, meskipun tadinya ada negatif. Nah, makanya itu nilai mutlak itu selalu menandakan sebuah nilai yang positif. Nah, ini dari penjelasan tadi kita bisa membuat nilai mutlak A kurang C dengan A itu adalah nilai awal tadi ya.
dan C itu adalah nilai satuannya, nilai yang belakang, digit paling belakang. Ini akan sama dengan tadi A kurangi C untuk A yang lebih besar sama dengan C, dan negatif A kurangi C untuk A yang kurang dari C, gitu ya. Jadi untuk pertama nih, untuk kasus A kurang C ya, untuk kasus A yang lebih besar sama dengan C. Oke, misalkan karena tadi katanya si jaraknya itu harus 4 teman-teman ya di soalnya. Nah, jika nilai mutlak selisih antara pertama dan kedua itu adalah 4, ketiga ya. Nah, berarti nilai mutlak A kurang C itu harus sama dengan 4 katanya. Dari sini kita bisa melihat kasusnya, misalkan A-nya sama dengan, tentunya sama dengan 4 ya, mulainya, karena C-nya itu harus sama dengan 0, karena mulainya dari 0. Ya, meskipun A-nya kan mulai dari 1, tapi karena selisihnya harus 4, berarti kita buat modifikasi aja ya. 4 kurang 0 kan 4. Terus teman-teman tambahin aja 1, si A-nya sama si C-nya. Dia kan selisihnya akan sama ya, 4. Ini 4. Nah, jadi, ini sampai angkanya mentok ya, sampai angkanya 9. C-nya sama dengan, berapa tuh? 9 kurang berapa yang hasilnya 4? 5 ya. Nah, dari sini berarti pasangannya, ini namanya pasangan ya. Pasangannya itu ada berapa? 4, 5, ini ada 6, 7, dan sampai 9. Ada berapa tuh? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 6 pasang ya, 6 pasangan. Nah, jangan lupa juga untuk nilai B-nya. Karena di sini nilai B-nya itu bebas, mau berapapun, karena tidak ada syarat ya, B-nya bebas. Berarti B-nya bisa 0, 1, sampai 9. Nah, dihitungnya itu dari yang bebasnya. Ya, jadi satu pasang ini itu ada berapa kemungkinan teman-teman ya? Kita geser dulu. Jadi si B-nya itu bisa 0 sampai 9. Misalkan angkanya ya, karena mulainya dari 4, B 0. B-nya bisa bebas, bisa jadi 0, 1 sampai 9. Pokoknya ini ada sebanyak 10 teman-teman ya, kita hitung ya. Untuk B-nya 0, ini ya untuk B-nya 0 berarti 400. Untuk B-nya 1, 410. Untuk B-nya 2, 420. Sampai untuk B-nya 9, 490. Ini kalau dihitung, teman-teman, ada sebanyak 10. Hitung aja dari sini ya. 0, 1, 2, sampai 9. Ini ada 10 kemungkinan. Berarti dari setiap pasangan itu ada 10 kemungkinan nilai gitu ya. Begitupun ini. Ini juga B-nya bebas ya, karena nggak ada syarat juga. Berarti ada sebanyak 10, sampai ke bawah itu juga ada sebanyak 10. Nah, karena ada 6 pasang dan 10 kemungkinan, berarti dari kemungkinan ini ada sebanyak 6 kali 10 kemungkinan, yaitu 60 kemungkinan. 60 cara ya. Itu untuk kasus pertama. Begitupun untuk kasus kedua, yaitu untuk kasus A kurang dari C. Ya, kita mulai dari C-nya ya, teman-teman ya. Berarti, kita akan mulai dari A-nya. Karena A-nya itu harus kurang dari C. Dan awal mula A-nya itu, nilai A-nya itu kan mulai dari 1 kan, karena nggak boleh 0 kan. 1 sampai seterusnya. Berarti kita akan buat A sama dengan 1. Berarti supaya ini kan negatif ya, negatif A kurang C kan. Kalau A-nya 1 berarti C-nya berapa supaya jadi 4 gitu ya. 5 kan, karena 1 kurang 5 kan negatif 4. Dikali negatif kan jadinya positif 4. Gitu ya. Berarti C-nya harus 5. Begitupun seterusnya. A sama dengan 2, kita tambahin 1. C sama dengan 0. Sampai C-nya mentok. C-nya 9, A-nya 5 ya. Nah, ini ada berapa pasang? 1, 2, 3, ada 5 ya, ada 5 pasang. 5 pasang.
Nah, ini juga dihitung berdasarkan contoh yang tadi, yaitu nilai B-nya, karena nilai B-nya tidak ada batasan. Mulai dari 0 sampai 9. Ada sebanyak 10 setiap pasang. Karena ada sebanyak 10, berarti 10 kali 5 aja, yaitu 50 pasang ya, 50 pasang. Bukan 50 pasang. 50 kemungkinan ya. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Nah, berarti total dari kemungkinan yang dimaksud pada soal adalah 60 ditambah 50 kemungkinan, yaitu ada sebanyak 110 kemungkinan. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 110 possibility. Jawabannya adalah B ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.